Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar kami dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan naas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan. Ketika pandemi COVID-19 melanda tanah air, banyak orang yang turun dan keluar dari kenyamanan diri, lalu pergi ke jalan-jalan untuk bersolider dengan mereka yang terdampak. Lewat Caritas Indonesia, gereja menghadirkan aneka kebaikan melalui aneka cara, yaitu sumbang makanan, masker, alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis, disinfektan, dan lain-lain. Yesus adalah tanda bahwa kerajaan Allah hadir dalam sejarah umat manusia. Namun, tidak semua orang yang menyambut baik tawaran keselamatan itu. Ada 3 jenis tanah batin yang tidak bisa menerima benih dengan baik. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, dan tanah yang ditumbuhi semak duri. Ketiganya menggambarkan orang yang mendengar firman tanpa bersyukur, tanpa pembatinan. Maka bisa saja terjadi penerimaan yang dangkal akibat penganiayaan dan penindasan yang memunculkan kekhawatiran
serta lahirnya keinginan duniawi. Akibatnya, firman itu tercabut menjadi gersang dan kering atau tidak tumbuh subur. Tentu kita tidak bisa mengharapkan buah dalam kondisi semacam ini. Sedangkan tanah yang baik adalah gambaran tentang pendengar firman yang menyimak atau membatinkan dan menyambut dengan baik. Mereka adalah para pendengar sabda yang sejati karena mendengarkan dengan hati dan budi. Mereka memahami bahwa firman Allah membutuhkan pembatinan dan diresapkan. Firman itu menjadi fondasi iman yang matang dan mendatangkan hasil. Ini akan terlihat dalam disiplin dan kesetiaan mendengarkan firman terus-menerus, aktif dalam pelayanan, mencintai kebenaran dan keadilan, serta berbelas kasih berbagi sesama. Inilah murid yang sejati. Tentu, buah yang luar biasa itu merupakan anugerah Allah kepada diri kita yang terbuka pada rencana dan kehendak-Nya. Allah, Bapa kami, jagalah hati kami agar mampu menangkap sabda-Mu, menyimpannya dalam hati dan mewujudkannya dalam tindakan yang adil dan kerelaan berbagi serta kepedulian terhadap sesama. Amin. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mas sekolah kita, Mas Santo Markus.